Pemirsa, Java Confit Indonesia Tbk melantai di Bursa Efek akhir tahun 1989. Rekan saya, Jelita Telambanua, akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Jelita. Baik, terima kasih Cakri. Dan pemirsa, sejak IPO 31 tahun lalu, Java Confit Indonesia menjadi salah satu sasaran bidikan pelaku pasar di Bursa Saham Indonesia. Kita simak datanya. Kita lihat data Java Confit Indonesia Tbk, pemirsa, kodenya adalah JPFA, IPO sejak 23 Oktober 1989. Masuk ke papan utama, bidang usahanya adalah animal feed, sektornya basic industry and chemicals, kemudian subsektornya adalah animal feed. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari Java ini. Masyarakat memiliki 46,74% saham, pemirsa, atau sebanyak 5,4 miliar lembar saham. Nah, untuk saham dominannya dimiliki oleh Java Limited sebanyak 6,1 miliar lembar saham atau 52,67% saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan harga saham Java ini sejak awal tahun. Nah, pada Januari di angka Rp1.535 per lembar saham. Kemudian pada bulan berikutnya sempat naik Rp1.590 dan pada bulan Maret anjlok ke angka 780. Kemudian kembali naik pada bulan April di harga 1010, turun kembali pada bulan berikutnya 900, kemudian kembali naik pada bulan Juni 1285 dan pada bulan Agustus kembali ke angka 1155, turun sedikit dari bulan sebelumnya. Kemudian pada bulan September ini berada di harga Rp1.065 per lembar saham. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Jelita untuk informasinya tentang Java tadi. Kembali ke narasumber saya, Bang Alfred. Kita tadi sama-sama sudah melihat seperti apa pergerakan saham dari Java. Ini yang lebih menarik justru sempat naik di 900 begitu ya. Sebenarnya naik turun sih dari Maret 780, April 1010 per lembar saham, lalu Mei di Rp900 turun kembali. Tapi dari sini Juni sampai September naik meskipun pergerakannya nampaknya sideways saja. Ini artinya dari pergerakan, dari demanding pasarkah yang mempengaruhi atau apa yang mempengaruhi terhadap pergerakan saham dari JPFH ini? Iya, kalau untuk pergerakan saham Java tadi, kalau dibilang dari periode Juni sampai Agustus, kita lihat lebih kepada tadi inline dengan pergerakan market ya. Karena di situ juga market juga bisa dibilang sedang dalam tren bullish. Dan memang kalau kita lihat di September ada sedikit kenaikan yang cukup signifikan respon pasar terhadap aksi korporasi mereka yang mengakuisisi Sogood. Ini memang betul-betul menjadi hal dinilai sangat positif sekali bagi market. Tidak hanya bicara masalah masuknya kembali perseroan ke bisnis hilir. Yang kedua adalah tadi bahwa di 2011 mereka menjual Sogood itu kurang lebih sekitar 100 juta US dollar lepas Sogood. Di 2020 ini mereka ambil dengan harga 1,2 triliun. Kalau kita translasikan ke US dollar sekitar 81 juta US dollar. Jadi jauh lebih murah dalam bentuk US dollarnya ya. Dan ini memang yang membuat tadi bahwa apresiasinya cukup tinggi dengan aksi korporasi ini. Jadi bisa dibilang belum ada yang cukup signifikan dari pergerakan harga sahamnya selain tadi faktor langkah mereka untuk kembali mengambil kembali Sogood untuk masuk ke dalam portofolio bisnis mereka. Oke, kalau dengan BCA ini juga menyokong begitu Java dengan KUR, ini cukup mempengaruhi kinerja keuangan atau dari sisi keuangan lain dari Java sendiri seperti apa, Bang Alfred? Ya, kalau tadi bicara masalah KUR memang lebih kepada concern supply chain mereka ya, karena mereka juga berharap supply chain rantai produksi mereka bisa solid dan stabil dengan caranya mereka memperkuat tadi petani-petani, peternak-peternak untuk bisa terus memasok dari sisi tadi seperti saya katakan supply chain mereka. Kalau bicara masalah kredit, memang sebenarnya mereka nggak ada permasalahan besar untuk pendanaan karena mereka punya historis pinjaman perbankan yang cukup solid dan juga kita lihat beberapa bank-bank kreditur mereka juga cukup bagus ya. Jadi sebenarnya dari sisi performa pinjaman nggak ada menjadi permasalahan. Makanya kalau kita lihat akuisisi ini mereka pakai dengan cash dan juga dilakukan sebagian lagi
tanpa menggunakan pinjaman perbankan. Untuk sisanya mereka menerbitkan yang namanya promissory note. Itu menunjukkan bahwa mereka memang masih cukup sulit dari sisi cash dan cash flow operation mereka. Baik begitu ya, baik, solid dan masih cukup baik untuk sisi kinerja keuangan dari Java sendiri. Terakhir, target untuk harga saham Java kalau sekarang terakhir sudah menyentuh 1.200-an, hingga akhir tahun ini akan seperti apa? Melihat kondisi kita juga, kita tidak tahu PSBB akan berlangsung berapa kali lipat begitu nantinya. Ya, kita lihat kali kalau IHSG bisa kembali ke level 5.400, 5.500, kita ngelihat bahwa Java sudah bisa bermain di 1.200, 1.300. Oke. Dan kalau kita lihat kondisi yang kemarin bursa turun, ini yang membuat tadi kita lihat bahwa tergantung market ya, karena yang kedua, yang faktor fundamental kita tahu bahwa sepertinya di kuartal ketiga, kuartal 4 juga performanya belum bisa menjadi katalis positif untuk harga sahamnya. Jadi memang sangat mengandalkan tadi faktor market. Oke, baik. Terakhir mungkin untuk rekomendasi Anda untuk Java sendiri, buy atau seperti apa? Ya, mungkin untuk trading oke ya. Kita lihat level supportnya juga hari ini sudah berada di level 1000 yang menjadi level psikologis. Ya. Jadi kalau untuk range tradingnya bisa pada level 1000 sampai 1200 untuk range trading. Tapi untuk medium dan long term kita lebih prefer tadi untuk melihat di 2021 karena sekali lagi kita melihat performanya untuk tahun ini belum bisa menjadi katalis positif bagi harga sahamnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital telah bergabung bersama kami di Corporate Action.